Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Setiawan Sudiasri dengan NIM 4444 2579. Jadi pada video kali ini saya ingin menunjukkan sebuah bagaimana caranya implementasi hipotesis atau mencari sebuah hipotesis dengan menggunakan RStudio. Nah, jadi saya di sini sudah menyiapkan dua soal dengan dua tema yang berbeda, yaitu soal yang pertama yaitu ada uji rata-rata satu sampel dan soal kedua yaitu ada uji proporsi satu sampel. Dan untuk uji rata-rata satu sampel, dia di sini soalnya seperti ini. Sebuah industri tepung terigu menetapkan standar bahwa berat bersih setiap kemasan adalah 1000 gram. Dan untuk sampel yang diambil itu ada total adalah 35, yang diambil adalah 35 sampel dengan data yang acak, tidak berurut. Dan yang nanti kita akan mencari kesimpulan apakah rata-rata berat kemasan masih sesuai standar atau tidak. Nah, nanti untuk pilihan hipotesisnya akan seperti ini. Untuk H0 min, yang itu berarti artinya rata-rata, H0 rata-rata sama dengan 1000 gram, dan untuk H1 rata-rata lebih dari 1000 gram. Nanti kita akan pilih apakah dia ini H0 apa H1 seperti itu. Dan untuk soal yang kedua yaitu uji proporsi satu sampel, ada sebuah pabrik air minum dalam kemasan menetapkan standar bahwa maksimal 5% produk itu mengalami cacat segel. Dan untuk sampel yang diambil itu adalah 30, dan untuk datanya itu yang tertera itu ada 0101, yang 1 itu berarti artinya cacat dan 0 yang berarti artinya tidak cacat. Dan untuk cacat sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dalam 30 sampel yang cacat. Dan untuk nanti kesimpulan akhirnya adalah apakah proporsi produk cacat masih sesuai standar atau tidak. Untuk H0 nya itu P lebih dari 5%, ataukah apakah H1 P kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% seperti itu. Nah, sebelum kita membuka atau mengarah ke RStudio, kita harus semua data ini kita masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam Excel. Nah, semua data ini kita masukkan dulu ke dalam Excel, nanti dia bentukannya akan seperti ini. Nah, ini untuk data tepung. Nanti kita akan masukkan dalam Excel nanti secara vertikal dan tidak perlu berurutan, cukup seperti ini saja. Nanti akan bentuk seperti ini, vertikal, dan untuk data air minum juga sama, nanti akan seperti ini, 0101. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam RStudio-nya, sebelum kita mengimport atau memasukkan Excel ke dalam RStudio, alangkah baiknya untuk sebagai jaga-jaga, andai kata kalau misalkan Excel-nya itu tidak bisa dibaca oleh RStudio-nya, teman-teman. Nah, kita ketik terlebih dahulu install package tanda kutip read Excel, lalu kita run. Nah, ini sudah outputnya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini kalau misalkan outputnya seperti ini itu berarti tandanya dia sudah bisa sudah terinstall, sudah terdownload. Nanti dia bakal masuk ke dalam sini, file sini, user SP data local download package, berarti dia sudah masuk ke dalam RStudio-nya. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa langsung saja ke ini, import dataset di bagian area sini. Import dataset, pilih from Excel, lalu pilih browse, dan pilih data yang ingin kita cari hipotesisnya. Nah, data tepung di sini misal. Kita open, tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, langsung saja kita pilih import. Nah, langsung saja muncul kan keluar. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil, sudah masuk, sudah terbaca. Nah, kita juga masukkan sekalian ini data air minum. Open, lalu import. Nah, jika misalkan kita sudah masukkan dua folder ini atau dua Excel ini, nah sebelum kita memulai uji rata-rata satu sampel, kita terlebih dahulu install. Di sini nih, kita terlebih dahulu install package tanda kutip teaching demos. Nah, lalu kita pencet run, tunggu. Nah, oke, lagi di download ya 1,2 MB. Oh, wifi nya jelek no. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih.
Nah sama ya, download dari package RE ini, itu tandanya berarti sudah berhasil. Oke, jika sudah, jadi fungsi tcdemos ini tuh dia sebagai rumus ya, sebagai rumus dari hipotesis. Nanti kalau misalkan kagak diinstal, dia nggak bakal ada gitu rumus, dan kagak bakal bisa. Nah, kalau misalkan kita sudah install, nah kita bisa langsung saja cari uji rata-rata satu sampel. Ini nggak terlalu penting ya untuk yang ini, nggak harus sudah batas saja. Nah, kita bisa langsung saja cari uji rata-rata satu sampel. Nah, biar andai kata misalkan kita tahu apakah data tepung sini sudah terbaca oleh RStudio atau tidak, kita ketik saja data tepung, lalu kita pencet run. Nah, nanti akan muncul seperti ini, berarti dia tandanya sudah terbaca. Nah, kalau misalkan sudah, untuk rumus uji rata-rata satu sampel, dia rumus seperti ini. T-test tanda kurung data tepung, kita pilih dolar. Ini fungsinya adalah di mana barisan mana data tersebut ada gitu. Jadi dia nanti fokusnya akan ada di sini, kan kita di sini data nih, ini tepung data. Nah, nanti akan muncul di sini tadi di atas. Oke. Nah, nanti akan muncul sini data. Lalu ketik koma, lalu kita ketik mu sama dengan, nah mu ini itu dia berarti adalah artinya rata-rata standar. Tadi rata-rata standar berapa? 1000 gram. Nah, kita langsung saja masukkan di sini 1000. Lalu kita langsung ketik alternatif tanda kutip greater. Nah, pencet run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, sudah muncul ya, berhasil. One sample t-test P value sama dengan 0,2491, dan untuk 95% ke interval 199, dan untuk rata-ratanya di sini dia ada 1000,286, atau kalau dibulatkan berarti ada 1000,3. Kalau misalkan andai kata P value-nya itu dia di atas 0,05 atau P value-nya itu di atas 5%, itu berarti dia menandakan bahwa H0 diterima. Sebaliknya, jikalau misalkan P value-nya ini di bawah 5%, itu berarti H1 yang diterima. Nah, karena di sini P value sama dengan 0,24, kalau kita kali 100 itu berarti dia 24%, yang berarti dia di atas 5%. Nah, bisa kita simpulkan bahwa H0 diterima. H0 rata-rata 1000 gram, berarti pabrik tepung terigu sudah sesuai dengan standar, yaitu 1000 gram berat bersihnya. Nah, juga bisa dibuktikan dengan di sini 95% itu dia percaya bahwa ada sekitar 999 gram berat bersih. Itu tandanya dia di bawah 1000 gram. Nah, meskipun di bawah gitu kan, ya kalau dibulatin juga 1000, itu tetap dia nggak lebih gitu dari 1000 gram. Kalau lebih baru H1 gitu, karena 1000 gram lebih. Seperti itu. Nah jika sudah, kita bisa langsung saja mencari data air minum, teman-teman. Nah, nanti untuk data air minum ini dia rumusnya berbeda ya. Kita akan mencari data proporsi air minum. Nah, seperti biasa kita cari dulu, kita ketik dulu data air minum, apakah datanya dibaca atau tidak. Klik run. Oke, sudah bisa dibaca. Nah, untuk rumus proporsi dia seperti ini. Prop test tanda kurung, ketik sum, lalu ketik data air minum dolar data, kita keluar kurung dari sum, lalu kita ketik play, lalu sama ini data air minum data, keluar lagi. Nah, P sama dengan, nah ini yang membedakan, teman-teman. Kalau misalkan untuk cari uji rata-rata satu sampel ini kita pakai mu. Cuma kalau di sini karena kita ingin mencari proporsi atau persentase, kita pakainya P. P standar lah, persen standar. Tadi kita P standar berapa? Persen standar berapa? 5%. Yang berarti kita input atau masukkan di sini 5/100, itu kan 5 dibagi 100 kan 0,05. Berarti kita masukkan di sini 0,05. Ini perlu diperhatikan ya, di sini kita menggunakan titik, bukan jangan menggunakan tanda koma. Kalau koma itu dia berarti kalau sistemnya dia membaca bahwa itu koma selanjutnya.
istilahnya seperti itu. Jadi kita makainya titik, jangan pakai koma. Nah, kalau misalkan sudah P0.05, langsung saja kita ketik alternatif _less, lalu kita pencet run. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini. One sample proportion test with continuous correction. Nah, p-value sama dengan 0,9996. Nah, ini lebih gede lagi nih. Yang berarti karena p-value 0,9996, dia di atas 5%, yang berarti bisa kita langsung simpulkan bahwa air minumnya ini tidak sesuai dengan standar atau lebih dari 0,05. Seperti itu. Dan sudah kita akhiri video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf juga bila ada kesalahan pematerian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.